meluruskan sejarah yang sebenarnya, agar kita menjadi tahu dan tidak tertipu oleh sejarah palsu. 1. Menjadi tahu. Siapa yang pertama memberitakan kemerdekaan Indonesia? Ternyata, koran-koran Arab, bukan koran-koran China. 2. Menjadi tahu. Siapa yang pertama mengakui kedaulatan Republik Indonesia? Ternyata, Arab, Mesir dan Palestina, bukan China. 3. Menjadi tahu. Siapa yang pertama mengirim bantuan senjata dari luar negeri pasca perjuangan proklamasi? Terbukti, senjata dari Mesir diangkut atas biaya Arab Saudi, bukan China. 4. Menjadi tahu. Siapa tokoh yang pertama mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia? Ternyata, Syekh Ismail Hussein Mufti Palestina pendukung Indonesia Merdeka, bukan China. 5. Menjadi tahu. Proklamasi 1945 dibacakan di rumah orang Arab. Faraj Martak, Jalan Proklamasi 56, bukan rumah orang China. 6. Menjadi tahu. Bung Karno sakit beri-beri sebelum proklamasi. Bisa sembuh diberi madu Arab oleh Faraj Martak, bukan madu China. 7. Menjadi tahu. Kakeknya Bung Hatta pergi belajar di Arab, bukan belajar di China. 8. Menjadi tahu. Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim menimba ilmu di negeri Arab, bukan di negeri China. 9. Menjadi tahu. Orang yang dianggap berbahaya oleh Snouk Hurgronje adalah orang yang pulang dari Arab. Karena orang yang Islam yang pernah berguru di negeri Arab itulah yang dengan gagah berani melawan kompeni penjajah dan oleh sebab itu ditandai dengan gelar haji dan hanya haji yang boleh mengenakan kopiah putih agar mudah dikenali, bukan orang China. 10. Menjadi tahu. Yang menyelamatkan bendera pusaka saat agresi militer Belanda 2. T1948 adalah orang Arab, Mayor Hussein Mutahar. Beliau juga penyusun lagu Dirgahayu Indonesiaku, Himne Syukur dan Mars Pramuka, bukan orang China. 11. Terbukti salah satu bapak pendiri bangsa kita adalah orang Arab, namanya Ar. Baswedan anggota BPUPKI dan Wakil Menteri Penerangan 1946. Beliau adalah kakek Anies Baswedan mantan Gubernur Jakarta, bukan orang China. 12. Menjadi tahu. Lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, dibuat oleh keturunan Arab, Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak, bukan orang China. 13. Menjadi tahu. Sultan Syarif Kasim kedua keturunan Arab, menyerahkan mahkota, istana, dan hampir seluruh kekayaan Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada pemerintah RI termasuk uang sebesar 13 juta gulden setara lebih dari 1.000 triliun rupiah. Bukan orang China. Tumpukan uang itulah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sultan Syarif Kasim kedua kepada Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno juga lapangan minyak Stanfak yang menjadi pemasukan utama NKRI selama 73 tahun ini. 14. Menjadi tahu. Siapa yang ingin mengeruk kekayaan Indonesia? Bukan Arab tetapi China RRC komunis. 15. Menjadi tahu. Siapa yang masuk eksodus besar-besaran ke Indonesia, NKRI harga mati, secara diam-diam dan dapat KTP palsu? Bukan Arab tapi China komunis berKTP palsu. 16. Siapa pengarang lagu tanggal 17 Agustus tahun 1945 serta pendiri Paskibraka adalah Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar keturunan Arab, bukan orang Cina. Waspadalah. Komunis kini tahun 2014 sampai tahun 2024. Menyesatkan mengajarkan anak milenium untuk membenci orang Arab. Orang-orang Arab telah banyak berjasa untuk mencapai Indonesia merdeka, NKRI jaya abadi. Sebarluaskan kebenaran sejarah ini. Dan agar anak didik kita TDK gagal faham, berharaplah hanya kepada Allah SWT. Semoga Allah selamatkan agama, bangsa dan negara Indonesia, terhindar dari kejahatan para pengkhianat. Semoga kita adalah bagian dari perjuangan. Amin ya robbal alamin.